Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 26. Nah, pada kelompok kami mendapatkan film Brachiopoda. Oke, baiklah. Selanjutnya, ini adalah daftar kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Faris Syauqi dengan NIM 120240006. Kemudian ada Hafiz Farizal dengan NIM 120240014. Alvino Atala Putra dengan NIM 120240019. Kemudian ada Nafi Arya Satya Joyodi Harjo dengan NIM 120240023. Oke, nah dari presentasi ini akan berisi yang pertama latar belakang, tujuan, terus pengertian dari Brachiopoda, kemudian ekologi dan habitat, proses taksonomi, lingkungan pengendapan, diakhiri dengan kesimpulan dan referensinya. Kita masuk ke latar belakang. Brachiopoda merupakan film invertebrata laut bentik yang memiliki rekaman fosil melimpah sejak Kambrium awal dan berperan penting dalam kajian paleontologi. Nah, jadi karakter morfologi cangkang, kebutuhan ekologis yang relatif spesifik, serta preservasi yang baik, itu bikin fosil Brachiopoda mampu merekam kondisi lingkungan laut pada saat pengendapan, sehingga sering dimanfaatkan sebagai penanda lingkungan pengendapan. Nah, selanjutnya, ini adalah tujuan dari presentasi kami. Yang pertama, memahami karakter umum film Brachiopoda berdasarkan aspek morfologi dan rekaman fosilnya. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara karakter ekologi Brachiopoda dengan kondisi lingkungan laut purba. Kemudian, yang ketiga, menjelaskan pengaruh proses taksonomi terhadap kondisi preservasi fosil Brachiopoda. Dan yang terakhir, menguraikan peran Brachiopoda sebagai penanda lingkungan pengendapan. Nah, kita masuk ke pengertian Brachiopoda. Jadi Brachiopoda itu adalah hewan laut yang bercangkang yang punya dua cangkang simetris kiri kanan yang hidup menetap di dasar laut. Nah, jadi asal kata Brachiopoda itu dari bahasa Yunani dengan brachion itu adalah lengan dan podos itu adalah kaki. Nah, lengan dan kaki ini merujuk pada lofophore atau alat makan berbentuk lengkung seperti lengan. Nah, Brachiopoda itu punya ciri umum. Yang pertama, dia tingkat organisasi sistem organ. Terus yang kedua, tubuh simetris bilateral. Nah, yang ketiga, dia punya dua katup atau valve. Katup dorsal atau atas dan katup ventral atau yang bawah. Nah, dia itu hidup secara sesil atau menempel di dasar laut. Caranya, dia melekat dengan pedikelnya dia, pedikel atau tangkai. Nah, kemudian yang kelima, dia bersifat tripoblastik dan protostom. Yang ketujuh, dia punya alat makan berupa lofophore atau struktur bersilia untuk menangkap partikel makanan. Nah, si Brachiopoda ini dia muncul sejak Kambrium awal dan dia punya puncak kelimpahan pada Paleozoikum. Nah, Brachiopoda itu sendiri dia masih eksis sampai sekarang. Tapi spesiesnya nggak sebanyak yang dulu. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi Brachiopoda itu dibagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu articulata dan kelompok yang kedua inarticulata. Jadi articulata itu dia punya engsel dengan gigi dan soket. Dan inarticulata itu dia kebalikannya, dia tidak punya engsel. Nah, jadi perbedaan mendasar antara articulata dan inarticulata ini dari engselnya. Si articulata itu dia bisa membuka mulut, terus karena dia punya engsel, ada gigi dan soketnya juga. Sedangkan inarticulata enggak. Nah, si articulata ini dia punya cangkang yang terbuat dari kalsit dan dia keras. Sedangkan inarticulata itu cangkangnya terbuat dari kalsium fosfat, terus dia tipis dan fleksibel. Nah, ada contoh dari articulata yaitu Terebratula, kemudian Rhynchonella, dan Spirifer. Yang inarticulata dia punya contoh Lingula dan Obolus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ekologi dan habitat yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya adalah ekologi dan habitat dari Brachiopoda, dimulai dari cara hidup dan pengambilan makanannya. Brachiopoda sendiri adalah hewan laut yang hidup secara sesil atau menetap di dasar laut dan bersifat suspension feeder atau penyaring partikel organik dari air. Nah,
Brachiopoda sendiri menghasilkan arus air melalui leukofor, organ berlilin yang membantu menarik partikel makanan seperti fitoplankton dan detritus ke mulut yang dimakan. Cara ini mirip dengan strategi makan organisme seperti briozoa yang juga memiliki leukofor, tapi berbeda dari bivalvia yang menggunakan insang untuk menyaring makanan. Selanjutnya, hubungannya dengan faktor fisik lingkungannya. Brachiopoda sendiri umumnya menghindari perairan dengan arus yang sangat kuat atau gelombang besar karena kondisi tersebut dapat mengganggu proses filtrasi makanan serta menyebabkan individu terlepas dari substrat. Sehingga organisme ini lebih sering ditemukan di lingkungan yang terlindung, seperti ceruk batuan atau lereng shelf dengan aliran air yang relatif stabil. Selain itu, Brachiopoda lebih dominan di perairan yang jernih, karena sedimen halus dapat menyumbat leukofor dan menurunkan efisiensi makannya. Selanjutnya, sebagian besar Brachiopoda melekat pada substrat yang keras, menggunakan pedikel, sementara beberapa jenis lainnya hidup secara epifaunal pada sedimen yang stabil dan perairan yang tenang. Next, terkait dengan interaksinya dengan organisme lain, Brachiopoda memiliki interaksi dengan bivalvia yang sama-sama organisme penyaring makanan yang dapat hidup berdampingan. Namun kompetisi di antara keduanya umumnya lebih kuat pada skala lokal, terutama ketika bivalvia mendominasi habitat berlumpur atau sedimen yang dinamis. Meskipun cangkang Brachiopoda berfungsi sebagai perlindungan, banyak spesies yang memiliki cangkang yang relatif tipis dan dapat diserang oleh predator tertentu, seperti gastropoda pengebor. Namun demikian, struktur tubuh dan cangkang Brachiopoda yang kurang menarik serta nutrisi membuatnya relatif kurang diminati oleh para predator umum. Selain itu, Brachiopoda dapat berasosiasi dengan organisme lain seperti spons ataupun briozoa, di mana beberapa spesies fosil diketahui menempel pada struktur tersebut untuk mengangkat tubuhnya di atas sedimen dan meningkatkan efisiensi aliran air saat makan. Oke, selanjutnya adalah habitat dari Brachiopoda. Brachiopoda ini tersebar luas di berbagai zona laut, dari daerah pesisir terlindung hingga laut dalam. Tetapi mereka umumnya menghindari daerah dengan gelombang yang tinggi atau kekeruhan yang sangat tinggi. Sebagian besar spesies Brachiopoda hidup di zona shelf yang stabil, ceruk berbatu, atau bahkan lereng glasial, tergantung pada toleransi spesifik tiap takson terhadap suhu, oksigen, dan juga nutriennya. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi pada Brachiopoda. Namun sebelum itu, kita perlu tahu bahwa taksonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari proses yang dialami organisme sejak mati, terus transport, terkubur, hingga akhirnya menjadi fosil. Nah, taksonomi itu sangat penting dalam studi lingkungan pengendapan karena membantu kita menentukan apakah fosil yang ditemukan masih berada di lingkungan aslinya atau sudah mengalami gangguan setelah kematian. Nah, pada Brachiopoda sendiri, kajian taksonomi ini sangat efektif karena organisme ini hidup secara sesial atau menetap sehingga kondisi fosilnya sangat mencerminkan kondisi lingkungan pengendapannya. Masuk ke fase yang pertama yaitu kematian. Jadi setelah Brachiopoda ini mati, jaringan lunaknya akan membusuk dan pedikel yang mengikat Brachiopoda dengan substrat yang keras seperti batuan atau dasar laut itu juga akan rusak. Akibatnya akan ada dua kemungkinan pada valve Brachiopoda, yaitu valve dorsal dan ventral akan tetap menyatu atau akan terpisah. Nah, jika fosil ditemukan dalam kondisi masih terartikulasi, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan memiliki energi yang rendah dan sedikit gangguan. Sebaliknya, jika valve ditemukan terpisah atau kata lain disartikulasi, hal ini mengindikasikan energi lingkungan yang lebih tinggi seperti adanya arus atau gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian transportasi, abrasi, dan fragmentasi. Jadi Brachiopoda ini memiliki cangkang yang relatif berat dan simetris, sehingga umumnya tidak tertransport jauh dari tempat hidupnya. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti badai atau arus kuat, cangkang Brachiopoda ini dapat tertransportasi dengan sifatnya yang terbatas. Nah, proses ini dapat menyebabkan abrasi pada tepi cangkang, fragmentasi, serta orientasi fosil yang seragam mengikuti arah arus. Nah, tingkat abrasi dan fragmentasi dari Brachiopoda ini sendiri dapat digunakan untuk menafsirkan energi lingkungan pengendapannya, di mana abrasi tinggi menunjukkan lingkungan berenergi tinggi, dan sebaliknya.
Nah, sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penguburan dan preservasi. Preservasi fosil Brachiopoda umumnya cukup baik karena cangkangnya yang tersusun dari kalsit yang lebih stabil dibandingkan dari argonit. Penguburan yang cepat atau rapid burial juga berperan penting dalam menjaga bentuk fosil dari kerusakan lebih lanjut. Fosil Brachiopoda dapat terawetkan sebagai cangkang asli, cetakan, atau mold maupun mengalami rekristalisasi selama proses diagenesisnya. Preservasi yang baik memungkinkan kita melakukan interpretasi lingkungan pengendapan secara lebih akurat dan lebih baik. Oke, dari penjelasan proses tafonomi pada Brachiopoda sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa secara keseluruhan, ciri tafonomi pada Brachiopoda dapat digunakan sebagai indikator lingkungan pengendapannya. Misalnya, fosil dengan valve utuh dan minim abrasi menunjukkan lingkungan laut yang tenang dan berenergi rendah. Sebaliknya, fosil yang terfragmentasi dan terabrasi tinggi menunjukkan lingkungan dengan energi yang lebih tinggi, seperti adanya badai ataupun arus yang kuat. Oleh karena itu, analisis tafonomi Brachiopoda sangat membantu dalam rekonstruksi kondisi lingkungan laut pada saat sedimen tersebut terbentuk. Dengan memahami tafonomi Brachiopoda, kita dapat menghubungkan kondisi fosil dengan energi dan karakter lingkungan pengendapannya. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana informasi ini digunakan dalam interpretasi lingkungan pengendapan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya untuk lingkungan pengendapan sendiri, di sini Brachiopoda ini umumnya berada di lingkungan yang jernih, untuk perairan yang jernih, lalu salinitasnya normal dan kaya akan oksigen. Nah, sehingga fosilnya ini baik ditemukan di zona neritik hingga batial, namun umumnya ini berada di zona neritik. Contohnya itu seperti di continental shelf, lereng landai, atau lingkungan terumbu dan sekitarnya. Mereka biasa hidup melekat pada substrat keras atau setengah keras menggunakan pedicle, sehingga lingkungan pengendapannya sering dikaitkan dengan batuan karbonat atau sedimen halus yang stabil. Ini kelimpahan fosil dari Brachiopoda ini biasanya dikaitkan dengan indikator paleolingkungan, khususnya untuk merekonstruksi kedalaman, tingkat energi perairan, serta kondisi kimia laut pada masa lampau. Untuk kesimpulan sendiri, dapat kita rangkum bahwa Brachiopoda adalah invertebrata laut bentik yang berkembang sejak zaman Paleozoikum dan memiliki rekaman fosil yang sangat baik. Untuk ekologinya sendiri, Brachiopoda melekat pada substrat stabil di lingkungan laut bersalinitas normal dengan energi perairan rendah hingga sedang, terutama di zona neritik. Lalu tafonomi yang didukung oleh cangkang yang kuat memungkinkan Brachiopoda untuk terawetan, khususnya pada kondisi pengendapan yang cepat dan minim transportasi. Nah, dengan demikian Brachiopoda umumnya merekam lingkungan pengendapan laut dangkal yang relatif tenang dan berperan penting sebagai indikator paleolingkungan laut purba. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah masuk ke penghujung presentasi. Karena tadi Nafi sudah memaparkan kesimpulannya seperti apa, saya akan menunjukkan referensi yang kami gunakan. Berikut ini referensinya. Itu saja. Terima kasih banyak telah menyaksikan presentasi kami.